Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel yang berjudul Wanita Miskin Bertemu Presidir Tampan di episode 29. Andreas masih menunggu Jenny, menyambut tangannya dengan sabar. Ia tahu harusnya ia tidak menggoda Jenny dengan cara seperti itu. Dan kini Jenny terlihat sangat berhati-hati. Tapi ia tidak dapat menahan sisi nakalnya saat Jenny memberikan kesempatan padanya. "Kamu tidak mau? Baiklah kalau begitu. Baik-baiklah di rumah," ucap Andreas. Ia mengusap lembut rambut Jenny dan berjalan meninggalkannya. Jenny menoleh kini dan melihat Andreas memasuki ruangan ganti pakaiannya. Kini ia merasa penasaran kemana Andreas akan pergi. Jadi ia memutuskan untuk menghampiri Andreas dan menunggu di depan pintu ruang ganti pakaian Andreas. Jenny masih berdiri di ambang pintu, sampai Andreas akhirnya keluar dengan memakai setelan jas yang rapi, seperti saat ia akan pergi bekerja. "Kamu mau kemana?" tanya Jenny tanpa basa-basi. Andreas tersenyum dan kemudian menggeser tubuh Jenny yang menghalangi langkahnya, lalu melangkah melewati Jenny begitu saja. "Andreas," panggil Jenny. Ia kembali mengejar langkah Andreas dan kini ia telah berada di sebelah Andreas. "Kamu bilang tidak mau ikut denganku, bukan?" ucap Andreas. Ia sengaja membuat Jenny penasaran kini dan kemudian melanjutkan langkahnya, tapi Jenny menghentikan langkahnya kembali dengan berdiri di hadapannya. "Ayolah Andreas, kamu bilang aku tidak boleh sepenuhnya mempercayai pria. Jadi aku harus memastikan kemana akan kamu bawa pergi," ucap Jenny. Andreas menyesal kini karena mengatakan hal yang akan menjadi bumerang baginya. "Baiklah," Andreas menyerah. "Aku akan pergi ke kantorku karena ada rapat mendesak. Setelah itu aku akan pergi membeli cincin, karena aku tidak mungkin membiarkan ilalang itu mengiringi di jari manis istriku," jelas Andreas. Penjelasannya tepat pada intinya. Jenny menyembunyikan senyum bahagianya kini dan menyentuh cincin ilalang buatan Andreas yang masih melingkar manis di jari manisnya. Tapi ini sudah sangat sore. "Jadi kamu tidak mau ikut?" Andreas bertanya sekali lagi. Jenny terlihat ragu-ragu karena sebenarnya ia ingin ikut, namun di sana ia mungkin akan bertemu kaki Andreas. Ia tidak dalam kondisi yang ingin berdebat saat ini. "Jenny, apa tidak masalah jika aku ikut?" Andreas tersenyum kembali. Ia sungguh gemas dengan Jenny. "Kamu istri direktur utama grup Cakra. Siapa yang akan melarangmu datang ke sana?" "Kakekmu?" Astaga. Andreas kembali tertawa dan mengusap lembut rambut Jenny. "Kakekku yang mungkin akan takut jika bertemu denganmu," ucap Andreas membuat perasaan tegang Jenny mengendurkan diri. "Apa aku begitu menakutkan?" tanya Jenny seiring berjalan beriringan dengan Andreas yang masih memainkan dasinya. "Ya, kamu menakutkan," jawab Andreas membuat Jenny merangkut kesal. Melihat Jenny yang mulai kesal, Andreas selalu berjalan lebih cepat hingga mendahului langkah Jenny dan menghentikan langkahnya tepat di atas anak tangga pertama dan membuat Jenny ikut menghentikan langkahnya. Jenny tidak mengerti mengapa Andreas berhenti tiba-tiba sampai Andreas menyerahkan dasinya pada Jenny. Dengan tersenyum, Jenny meraih dasi yang diulurkan Andreas padanya dan kini melingkarkan dasi itu ke dalam kerah baju Andreas. "Bagaimana kamu tidak dapat memakai dasi sedangkan kamu bekerja di kantor?" Andreas tidak menjawab dan hanya diam sampai Jenny menarik tali simpul dasi yang dipakainya pada Andreas. "Karena aku ingin istriku memakaikannya," Jenny kembali merona kini. "Tapi tunggu dulu." Andreas dan dirinya bertemu secara tidak sengaja dan pernikahan mereka terjadi tanpa direncanakan sebelumnya. Jadi yang dimaksud Andreas dengan istri mungkin saja bukan dirinya, tapi mantan kekasihnya. Kini Jenny menjadi sedih. Perasaan tidak nyaman seakan menjalar ke seluruh tubuhnya dan membuatnya tanpa sadar mengencankan ikatan dasi Andreas hingga mencekiknya.
Oh astaga, maafkan aku Andreas, ucap Jenny menyesal. Ia segera menurunkan tangannya dari dasi Andreas. Kamu ingin membunuhku? Ucap Andreas kesal sambil mengundurkan dasinya. Maaf, hanya satu kata itu yang kembali terlontar dari bibir Jenny. Wajahnya terlihat sedikit kesal kini, dan ia memutuskan berjalan melewati Andreas. Andreas menggelengkan kepalanya karena bingung. Mengapa wanita cepat sekali mengubah suasana hatinya? Jenny baik-baik saja tadi, dan kini ia berubah menjadi ketus. Bukankah harusnya ia yang marah? Jenny hampir saja membunuhnya, dan mengapa kini seolah semua hal terbalik? Jenny duduk di sebelah Andreas dengan memalingkan wajahnya. Hatinya masih merasa sesak entah mengapa. Hanya karena Andreas mengucapkan hal seperti itu dan kini perasaannya menjadi tidak nyaman. Sungguh konyol. Jenny, apa kamu telah jatuh cinta pada Andreas? Semudah inikah? Andreas masih tidak mengerti mengapa Jenny masih saja diam dan terus memandang ke arah luar jendela. Apa aku mengatakan hal yang menyinggungnya? Andreas bertanya dalam hati. Apa kepalamu sakit? Tanya Andreas. Jenny hanya menjawab dengan gelengan kepala pelan, hampir tidak bertenaga, membuat Andreas sedikit kesal. Supir yang melihat dengan keanehan kedua pasangan ini segera menaikkan sekat mobil hingga tidak dapat melihat mereka lagi, karena sepertinya Andreas dan Jenny sedang dalam suasana hati yang buruk. Jenny masih memandangi jalan yang melintas dengan perlahan, karena mobil yang ia kendarai berjalan cukup pelan. Sampai ia menemukan Alex yang tengah berdiri di pinggir jalan dengan menuntun sepedanya. Mata mereka bertemu dan Jenny dapat melihat bagaimana hangatnya Alex tersenyum padanya, membuat Jenny menyunggingkan sedikit. Senyumannya untuk membalas keramahan Alex. Kamu berani memandang pria lain di hadapanku? Jenny segera menoleh saat mendengar suara berat Andreas tepat di telinganya seakan berbisik. Kini wajah Andreas sangat dekat dengannya, membuatnya mengkerut. Harusnya aku merobek bibirnya agar ia tidak tersenyum lagi pada istriku. Jenny menahan napasnya yang mulai terasa sesak saat Andreas terus mendesak Jenny yang sudah tidak dapat bergerak kini karena tangannya mengunci ruang geraknya. Andreas, kami hanya tidak sengaja saling melihat, jangan salah paham, jelas Jenny terbata. Dan kamu terus tersenyum padanya, aku hanya bersikap ramah. Aku tidak suka. Jenny, aku tidak suka kamu tersenyum pada pria lain selain diriku. Andreas seakan membunuh Jenny hanya lewat pandangan matanya yang menggelap dan ucapan datarnya terasa dingin menusuk kulit. Kini Andreas perlahan menjauh dan memalingkan pandangannya karena hati Andreas memanas. Jenny menyesal kini sekaligus merasa bersalah. Andreas memposisikannya seperti wanita yang berselingkuh. Maafkan aku, ucap Jenny. Suaranya berubah menjadi parau dan perlahan ia mulai menangis. Ia menyesal karena membuat Andreas marah padanya. Maafkan aku Andreas. Andreas menghela napas dalam. Apa ia sudah keterlaluan? Mengapa ia menjadi sangat posesif pada Jenny? Apa ia telah benar-benar jatuh cinta pada Jenny? Hatinya terasa terbakar saat melihat Jenny tersenyum pada Alex. Meskipun ia jelas tahu jika Alex yang tersenyum lebih dulu pada Jenny. Dan kini ia membuat Jenny menangis. Sungguh bodoh. Jenny mungkin akan semakin menjauh padamu Andreas. Andreas membentangkan tangannya kini dan merangkul Jenny. Sudah, jangan menangis, Andreas berkata dengan lembut, menyekat sisa air mata yang basahi pipi Jenny. Kamu sudah tidak marah padaku? Tanya Jenny menatap Andreas lekat. Andreas menunjukkan senyumannya, dan itu artinya Andreas sudah tidak lagi marah padanya, dan kini ia dapat bernapas lega. Aku berjanji tidak akan seperti itu lagi. Hati Andreas kembali menghangat. Jenny mau menjaga perasaannya. Apa ini artinya cinta di antaranya mereka sudah menjadi dekat? Andreas kemudian melepaskan rangkulannya dan menatap Jenny lekat. Andreas menyentuh pipi Jenny hangat dan mengusapnya lembut lalu tersenyum. Maafkan aku.
Mengapa Andreas mengatakan kalimat seperti itu membuat hati Jenny kembali tersentuh dan ingin menangis lagi hingga membuatnya memeluk Andreas dengan erat. Aku tidak ingin kita bertengkar karena orang lain, Jenny. Mengapa kamu sangat sulit diprediksi? Setiap tingkah lakumu selalu berakhir dengan membuat hatiku tersentuh dan menghangat. Andreas melepas pelukan Jenny kini dan menatapnya lekat. Ia kembali menyentuh lembut pipi Jenny dan perlahan ibu jarinya menjalar menelusuri bibir lembut Jenny dan membuatnya tersipu. Kini Andreas mendekatkan wajahnya. Mereka sudah sangat dekat dan Jenny bahkan telah memejamkan matanya. Ia tahu apa yang akan Andreas lakukan padanya. Sebuah ciuman hangat dan manis untuk menyelesaikan pertengkaran kecil mereka. Tapi belum sampai bibir mereka bersentuhan, pintu mobil terbuka tiba-tiba tanpa terduga. Kita sudah sampai, Pak. Terdengar suara dari luar mobil. Ciuman hangat mereka telah gagal dan membuat mereka tertawa malu kini. Bersambung. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel. Jangan lupa berikan like-nya beserta komentar sebanyak-banyaknya ya. Tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.